Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Baik, hari ini kita akan membahas tentang satu metode menghitung jumlah states pada ekstraksi yang dikenal dengan nama metode ini adalah Hunter-Nash. Di sini metode ini digunakan untuk satu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah states ya, pada ekstraksi cair. Nah, di dalam penggunaan metode ini kita pertama akan gunakan dulu kita bagi metode ini menjadi dua tahap langkah. Yang pertama kita sebut dia dengan tahap yang pertama, yaitu bagaimana kita menentukan mixing point dan operating point. Pada diagram fase ternary. Bagaimana membuat diagram fase ternary? Anda nanti bisa lihat di MSEP ya, bagaimana caranya membuat diagram fase ternary, yaitu curve map pada sistem liquid equilibrium ya, pada LLA, sistem liquid equilibrium, yaitu pada sistem LLA. Oke, pertama kita gambarkan di sini kita punya satu sistem ya, yaitu ekstraksi terdiri dari dua stage ya. Ini untuk ilustrasi, kita punya ekstraksi terdiri dari dua stage, yaitu stage 1 di sini, stage 2 di sini. Nah, di dalam sistem ini kita punya umpan masuk di stage 1, kita sebut dia dengan F ya. Di dalamnya mengandung solut yang bahan yang akan kita ekstraksi, katakanlah dia A. Kemudian kita punya solvent di sini, ya, yang kita beri notasi dia S ya. Nah, di dalam sistem ini pada sistem counter current kita mendapati yang keluar di sini, nanti ini berarti keluar dari stage 1 masuk ke stage 2. Di sini keluar dari stage 2 masuk ke stage 1, lalu keluar dari stage 1. Di sini adalah kita sebut dengan ekstrak ya, atau kita kodekan dia dengan E. Nah, sini. Kemudian yang keluar dari stage 2 kita sebut dia dengan raffinat. Kita sebut di sini dengan nama raffinat, yaitu R2. Nah, E ini adalah E1. Kenapa kita sebut ini E1? Karena dia keluar dari stage 1. Jadi keluar dari stage 1 berarti ini E1.
1. Keluar dari state 1 berarti ini R1 ya. Bisa kita katakan ini berarti R1. Solvent keluar dari stage 2 di sini. Kalau ini ekstrak ya, solvent setelah masuk ekstraktor kita sebut ekstrak, keluar dari stage 2 itu berarti dia adalah E2. Ini adalah E2. Nah, yang kita tahu di dalam sistem ini sistem dalam keadaan, misalnya kita tetapkan ya, sistem dalam keadaan steady state dan dalam equilibrium, artinya dalam kesetimbangan ya. Steady state dan equilibrium. Kita ingin tahu di mana mixing pointnya. Kita ambil neraca massa overall ya, neraca massa overall keseluruhan ya. Berarti yang mana itu neraca massa overall? Yaitu F ini yang masuk dan solvent ini yang masuk, lalu yang keluar adalah E1 dan R2 ya. Di dalam neraca massa ini kita tahu bahwa flow in mestinya sama dengan flow out ya kan? Di mana flow in adalah F plus S, sedangkan flow out-nya adalah E1 plus R2. Pada keadaan steady state dan dalam keadaan equilibrium, ini konstan ya, dia berada di dalam keadaan yang sama, yaitu kita sebut dia dengan mixing atau melting ya. Jadi mixing point itu adalah jumlah dari feed umpan ya, jumlah dari feed di sini. Ini adalah feed atau kita kodekan F. A ini adalah solutnya ya, bahan yang akan kita ekstrak, yang akan kita ambil, yang terlarut ya. Nah, di sini M itu adalah F plus S atau mixing point-nya itu. Nah, di sini kita punya grafik ternary ya, yang terdiri dari 3 bahan ya, yaitu ini solvent yang kita gunakan, kemudian ini adalah solut yang ingin kita ekstrak, dan ini adalah karirnya atau solusinya ya. Nah, di dalam kasus ini kita umpamakan kita punya solvent. Kita punya solvent murni ya, solventnya murni. Kita punya solvent murni ya. Artinya kalau kita lihat di sini ini adalah solvent ya, komposisi solvent dari titik 0 sampai 100%. Berarti kalau murni dia ada di sini ya. Berarti solvent murni itu ada di titik ini. Kemudian kita punya umpan di sini. Umpannya mengandung solut katakanlah 45%. Ya. Mengandung solut A ya. Misalnya ini solutnya adalah bahan A. Kita punya kandungan solutnya adalah 45%. Berarti dia berada di titik mana itu ya? Berarti di titik ini ya. Jadi cara bacanya ini adalah solut 100% solut, ini 0 sampai 100% solut. Lalu yang ini 0 sampai 100% karirnya. Jadi titik puncak ini adalah 100%. Ini 100%, ini 100% ya. Maka kita dapatkan di sini ini adalah solvent, lalu di sini adalah feed. Ya. Komposisinya ya, komposisi feed 45%. Berarti di sini feednya mengandung solut 45% dengan karirnya adalah
berapa ini? Berarti 55 ya. Kalau kita tarik di sini berarti dia kalau kita tarik di garis ini berarti dia adalah sekitar 55% berisi karir ini. 45% solut, 55% karirnya ini. Ini 45% solut. Di sini kita punya jumlah umpan yaitu F sebanyak 100 kg per jam. Kemudian umpan ya, umpan bukan es ya. Kemudian solvent yang kita gunakan adalah sebanyak 150 kg per jam. Ya. Mixing point tadi M itu adalah sama dengan F plus S. Berarti dia sama dengan berapa itu? 250 kg. Tapi posisinya di mana itu kalau di grafik ini ya kan? Nah, kita dapatkan mixing point itu adalah titiknya itu berada di penghubung antara S dengan F ini. Garis S dengan F ini. Nah, titik M itu berada di situ. Di antara garis F dengan S itu. Nah, dia berada di mana? Apakah di sini atau di sini atau di sini atau di sini atau di sini? Nah, kita nggak tahu ya. Karena jumlahnya kita punya ini. Kalau kita tahu komposisinya berapa komposisi di mixing point, maka kita bisa menentukan lokasi mixingnya. Ya kan? Kita bisa menentukan lokasi mixing point itu. Untuk menentukan titik M ini pada grafik, kita bisa gunakan dengan asumsi atau dengan menggunakan neraca massa ya, neraca massa solvent. Ya kan? Dari mana kita neraca massa solvent ini yang melibatkan solventnya? Kita tahu bahwa solvent itu adalah sama dengan X SM atau istilahnya adalah komposisi solvent di dalam mixing atau di dalam campuran dikalikan dengan jumlah dari total campuran itu. Jadi solvent itu setelah kita campur maka komposisinya dia berapa? Ya berarti sama dengan XSM dia kali totalnya, ya kan? Nah, di sini kan kita tahu S. S-nya tadi adalah 150. Kemudian XSM kita tidak tahu. Kemudian kita tahu ini adalah 100 plus 150. Yaitu 150 plus 100 ya. Berarti kita dapatkan bahwa XSM itu sama dengan 150 per 250. Nah, ini sama dengan berapa? 3 per 5. Atau sama dengan 0,6. Nah, 0,6 itu di grafik ini di mana? Solvent komposisinya 0,6, berarti di sini, ya kan? Di garis mana itu? Sini sampai dihubungkan dengan 0,4 ya, mestinya ini ya kan. Dia berada terletak di garis ini. Nah, solvent ada di garis antara S dan F ya. Titik M ada di garis ini. Berarti titik M itu adalah di titik ini. Inilah M atau mixing point yang kita punya. Kita mungkin kemarin sudah pernah kita bahas tentang the rule left hand side rule left hand side ya, yaitu perbandingan apa itu, ruas garisnya itu ya kan, bisa. Tapi kalau dengan menggunakan konsep ini berarti kita menghitung XSM yang kita dapatkan dia
lokasinya, ya kan? Lokasinya 0,6. 0,6 solvent itu di sini 0,6. Dan dia berada di garis antara S dan F. Itulah titik mixing point-nya. Kemudian bagaimana kita menentukan titik operasinya, operation point ya, operation point. Di sini kita di kasus ini kita punya ekstrak, nanti ekstrak yang kita hasilkan, diketahui bahwa ekstrak yang kita hasilkan, ekstrak 1 ya di grafik ini ya, ekstrak 1 ini. Kita punya ekstrak 1 itu besarnya adalah mengandung solvent sebanyak 0,65. Ya, mengandung solvent sebanyak 0,65. Nah, berarti dia berada di titik mana itu ya? 0,65 itu kalau ini 6 berarti 0,65 kan di sini ya kan? Nah, karena ekstrak itu keluar dari stage, berarti dia berada dalam kondisi equilibrium. Kondisi equilibrium berarti dia di dalam kurva ini, ya kan? Di dalam kurva ini, kurva kesetimbangan ini. Jadi memang di 6,5, tapi ada di kurva, berarti dia berada posisinya di sini, ya kan? Berarti dia berada di posisi ini ya. Nah, posisinya ini. Nah, dia berada di sini. Inilah titik E1 ya. Titik E1. Lalu bagaimana kita menemukan titik rafinat? Rafinat itu kita ambil dari titik E1 menuju ke titik M. Lalu dia ada di sana. Grafiknya kurang bagus ya. Posisi E-nya kurang tepat mungkin ya. Kita anggaplah posisinya agak tidak ya, di sini ya. Nah, ini sebagai titik E1. Nah, berarti grafik rafinatnya adalah dari ini ke mixing point, lalu kita peroleh titik rafinat di sana. Ini adalah R2. Nah, ini di sini R2. Lalu bagaimana kita menemukan operating point? Operating point itu diambil dari F ke ekstrak ya. Lalu ditemukan dengan R ke solvent ya. F ke ekstrak, R ke solvent. Ini kita bisa buat grafik gambarnya. Mungkin dia akan seperti ini ya. Oh, kurang lurus. Ya, ini kemudian titik rafinatnya adalah ini. Nah, inilah titik P operating point-nya. Di sana operating point yang kita peroleh. Jadi sudah mendapatkan, kita pakai warna hitam aja ya biar sama. M dan ini adalah operating point-nya yaitu P. Langkah selanjutnya adalah kita menentukan jumlah stage ya, menggunakan metode Hunter-Nash ini ya. Di sini kita perlukan adalah grafik yang tadi ternary, solvent, solute, karir ya kan. Kemudian umpan kita tadi di sini, ekstrak 1 di sini, rafinat 2 ada di sini.
kemudian solvent murni di sini. Lalu kita kenal di sini ada garis-garis ini. Ini adalah garis yang dinamakan dengan nama ini disebut dengan tie line. Ya. Tie line ini diperoleh dari mana? Dari percobaan atau eksperimen, ya kan? Berarti ini merupakan data. Tie line itu adalah data. Lalu kalau hasilnya kita tepat di garis tie line ya, kalau tidak berarti kita lakukan ekstrapolasi, ya kan? Kita ekstrapolasi. Jadi kita cari data, kita carikan ekstrapolasinya seperti ini misalnya, ya kan? Kalau tidak tepat di garis tie line itu. Jadi untuk menghitung jumlah plate kita membutuhkan ini. Membutuhkan grafik LLA. Jadi yang ada ini namanya adalah LLA, liquid equilibrium. Ini equilibrium liquid. Lalu ini adalah namanya tie line, ya. Nah, di sini kita punya ilustrasi, ya, untuk state seimbang. Misalnya kita punya 4 state seimbang, maka nanti kita akan dapatkan di sini bahwa jumlah arus yang masuk F, ya, dengan E2 ini harus sama dengan E1 dan plus R1, ya kan? E1 dan R1 ini dalam keseimbangan E1 dan E1 ini. Nah, dalam kasus ini kita punya yang namanya net flow, ya. Kita tahu bahwa jumlah E1 dengan F ini tidak sama, ya. E1 dan F itu tidak sama. Tetapi net dalam keadaan steady state, pada keadaan steady state, ya, net flow di sini harus sama dengan net flow di sini, net flow di sini, net flow di sini, net flow di sini. Jadi net flow-nya sama. Net flow itu sama dengan apa? Net flow itu adalah titik P, yaitu sama dengan E1 min F. Misalnya E1 min F. Itu tentulah akan sama dengan E2 min R1. Dia akan sama dengan E3 min R2. Dia harus sama dengan E4 min R3. Dan sama dengan S min R4. Ini net flow-nya, ya. Sehingga dapat kita katakan bahwa E1 itu adalah sama dengan P plus F. Demikian juga dengan E2 sama dengan R1 plus F. R1 plus P, ya. Kemudian E3 itu sama dengan P plus R2. Demikian juga dengan E4 itu sama dengan P plus R3. Nah, di mana itu kita dapat kembali ke sistem ternary ini. Kita tahu bahwa antara E1 dengan R1 itu adalah dalam keseimbangan fase. Nah, berarti dia berada di garis ini. Dan dalam keseimbangan berarti dia berada di tie line ini, ya, tie line. Nah, berarti inilah titik R1. Titik R1 ada di tie line itu. Nah, di sini kita lihat, ya, di mana E1 adalah sama dengan P plus F.
Nah, itu berada di P, E, dan F ya pada garis ini. P plus F itu disitulah terdapat E1. Pada garis P plus F itu terdapat E1. Nah, sekarang E2 di mana? E2 itu sama dengan R1 plus P. Berarti P ini ditambahkan dengan R1. Nah, berarti di garis ini ya. Kita garis P ke R1. Nah, titiknya. Berarti dia berada di sini. Ini adalah E2, ya kan? Lalu R2 di mana? R2 adalah berada di tie line. Tie line berarti inilah R2. Ya kan? E3 bagaimana? E3 itu adalah sama dengan P plus R2. Berarti dari P ini kita tarik garis ke R2. Set. Nah, berarti gimana garisnya yang bagus ya? Iya, belum 4. Ini R2. Nah, berarti E3 ada di sini ya kan? E3. Nah, itulah E3 ya. E3 terletak di titik ini. Ini E3. Nah, E3. Nah, itu antara P plus R2. P plus R2. Kalau tadi E1 adalah P plus F. Berarti R1 itu terletak di garis antara E1 itu terletak antara P dan F ya. P dan F kita tarik garis lurus P dan F. Di sini adalah E1 ya kan. Kemudian R berapa lagi? E3 kita dapatkan, berarti R3 ada di pas tie line ini ya. Kita buat contohnya biar tepat di tie line. Nah, berarti kita dapatkan E4 di mana? E4 berarti ada di garis ini. Nah, garis antara P plus R3. Nah, P plus R3. Ini ya. Oh, kurang bagus. Kita tarik garis. P plus kita mulai dari R3 aja ya. R3 menuju P. Ya, ini dia. Kita dapatkan titiknya ada di sini yaitu E4. Berarti R4-nya ada di sini, R4. Nah, dan demikian seterusnya sehingga kita peroleh sampai pada posisi ekstrak yang kita inginkan. Nah, demikian untuk menghitung jumlah plate pada metode Hunter-Nash ini. Cukup mudah ya. Cukup mudah ilustrasi yang saya berikan. Pertama yang paling penting dalam konsep atau metode ini adalah kita menentukan nilai titik P, titik M dulu. M point, mixing point ini ya. Setelah mixing point ini kita dapatkan, lalu kita mencari titik P. Tinggal garis E, F, dan E, ketemu P, R2, dan ini mestinya bukan R2 ya, Rn ya, rafinat terakhir. Ini kan contohnya tadi 2 stage ya. Kalau mau mencari jumlah stage terakhir nggak tahu, kita pakai rafinat terakhir. Tentunya dari mana kita peroleh itu? Dari neraca massa ya kan. Tentu dari neraca massa, karena neraca massa itu kan bisa kita ambil dari F plus S, ekstrak plus rafinat. Jadi neraca massa overall. Neraca massa overall ini ya. Komposisi R terakhir. Nah, kita tinggal mencari jumlah plate-nya. Nanti kita dapatkan titik P dulu operatingnya. Baru kemudian kita membutuhkan data kesetimbangannya yaitu tie line ini. Nah, lalu kita temukan melalui metode Hunter-Nash ini. Baik, demikian untuk uraian penjelasan tentang metode Hunter-Nash ya, menghitung jumlah stage seimbang pada ekstraksi cair-cair. Semoga bermanfaat, silahkan dipelajari, gunakan untuk menyelesaikan contoh kasus yang lain. Kita akhiri pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.